saya mendampingi koalisi partai pengusung yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, dan juga Partai Nasdem datang ke Kapolres Karawang dengan maksud dan tujuan untuk melakukan upaya hukum berupa pelaporan. Kalau memang rekan-rekan ini ada meeting. Ini merupakan bukti yang dikatakan oleh beliau sendiri bahwa ini adalah urusan pribadi beliau, bukan selaku ketua PCNU. Ya Kang, berbicara atas menyikapi pelaporan terhadap Ketua PCNU Kabupaten Karawang ya, seperti apa? LBH PCNU. Kalau LBH diminta mengenai sikapnya seperti apa, pertama ya, kita tidak bisa serta-merta melakukan suatu kegiatan atau tindakan tertentu. Mengingat kami juga belum ada pemberitahuan dari pihak kepolisian baik dalam bentuk surat panggilan atau surat undangan apapun terhadap Ketua PCNU Kabupaten Karawang. Yang kedua, kami kalau membaca di media mengenai pelaporan terkait dengan Ketua PCNU Kabupaten Karawang ini, kami sebut bias gitu ya. Biasnya itu yang pertama bahwa pelapor ini semestinya kalau yang merasa dirugikan kan gitu ya, yang merasa dirugikan boleh itu yang namanya dari PKS atau yang tertulis di sana. Atau kalau ada yang merasa dirugikan lagi Ibu Selikanya langsung atau kelima kiai tersebut gitu ya. Tetapi kelima kiai juga karena sudah melakukan islah, sudah tidak mempermasalahkan, selesai. PKS juga sama gitu kan, kita sudah melakukan islah, sudah bikin pertemuan, kemudian menyatakan permasalahan ini selesai gitu kan. Nah kalau terkait yang lain lagi saya belum mengetahuinya kan gitu ya. Nah terkait yang melaporkan, karena di sana kalau tidak salah dibaca di media online bahwa itu yang melaporkan adalah tim pemenangan pasangan calon 02. Ini menjadi bias saya bilang tadi, karena biasnya itu semestinya yang melaporkan Ibu Selika atau PKS sendiri gitu kan, atau kelima kiai yang merasa difitnah gitu kan. Tapi karena kami sudah menyelesaikan yang dengan kiai maupun dengan PKS, ya kami kira kan sudah selesai. Nah, ini gitu. kan LBH Hukum sendiri ikut turun nih. Ya. Sedangkan laporan tersebut seperti yang kemarin dibahas dalam konferensi pers, pasangan 02 tidak menyebutkan Kang Uyan ini sebagai Ketua PCNU Kabupaten Karawang, mengatasnamakan laporan tersebut murni atas pribadi Kang Uyan sendiri, tidak membawa NU. Ya. Dari LBH sendiri, saya juga belum lihat gitu karena laporannya apakah bawa nama PCNU atau tidak kan gitu ya. Karena kalau di media kan tulisannya Ketua PCNU Karawang dilaporkan kan gitu ya. Kalau sudah menempel kata PCNU Kabupaten Karawang berarti itu sudah menempel organisasi gitu ya. Maka diminta ataupun tidak, Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum NU Karawang akan memberikan bantuannya secara optimal dan mengawal hal ini hingga selesai dengan hasil yang sebaik-baiknya gitu. Sejauh ini persiapan dari lembaga hukum sendiri? Kami sendiri sebetulnya masih menunggu gitu, menunggu apa sih isi tuntutannya kan gitu, apa sih yang dilaporkan kan gitu ya. Kemudian memang Kang Uyan secara pribadi juga memiliki pengacara 9 orang. 9 orang pengacara yang datang secara sukarela kepada beliau gitu ya, kepada beliau untuk membantu masalahnya gitu kan gitu. Nah, saya kira secara tim pendampingan sudah cukup lah ya. Dan kita tidak bisa mengira-ngira. Apakah ini tidak terlalu jauh? Laporan belum diterima, tapi dari pihak Kang Uyan sendiri sudah mempersiapkan 9 pengacara. Kang Uyan belum menyiapkan secara surat tugas, tetapi kalau yang menyatakan sanggup memang ada sekitar 22 orang. 22 orang pengacara yang ingin mendampingi Kang Uyan. Tetapi kata Kang Uyan mengambil simbol 9 sajalah, 9 ya, biar yang lain juga jangan tersinggung katanya. Itu disampaikan Kang Uyan gitu ya. Jadi karena mereka yang menawarkan diri semuanya, menawarkan diri kepada Kang Uyan
Ya kaitannya sih karena takdim ke kiai. Ini kan berbicara soal proses ini kalau dilihat dari kacamata hukum atau hukum berbenturan dengan hukum. Nah, sejauh ini biar tidak meluas sampai bawa-bawa hukum. Nah, apa yang sudah dilakukan atau akan dilakukan dari Kang Uyan sendiri, dari PCNU sendiri? Terkait pemberitaan, terkait yang pertama nih, kita sudah melakukan islah. Kang Uyan sudah melakukan islah dengan kelima orang kiai itu yang tersebut di dalam WhatsApp grup ya, WhatsApp grup, sekali lagi saya tekankan itu WhatsApp grup, sudah melakukan islah dan sudah melakukan kesepakatan bersama, karena saya kira urusan kiai harus dengan kiai lah kan gitu, dan dengan cara-cara kiai pula kan gitu ya. Kemudian dengan PKS, karena PKS juga mengundang kita, maka kita datang. Kita datang, kemudian kita bertemu, berdiskusi dan melakukan islah juga gitu di sana gitu. Dari kedua pertemuan itu mereka menganggap ini sudah selesai, tidak terjadi permasalahan lagi gitu ya. Itu. Kemudian kita juga tidak terburu-buru seperti Kang Uyan kok sudah menyiapkan pengacara, padahal ini belum selesai. Yaitu karena mereka melihat dari para pengacara ini melihat dari media, pemberitaan di media, mereka datang langsung menawarkan. Kata Kang Uyan ya tunggu dulu semuanya, katanya gitu kan, bahasanya seperti itu. Sebenarnya sampai sejauh ini masih menahan diri Kang Uyan ini. Menahan diri, kita menahan diri. Tim pengacara PBA terutama Kang Uyan menahan aja gitu kan. Ya. Sebenarnya walaupun ada gerakan-gerakan di luar hukum yang juga menginginkan ini kan udah nggak bagus gitu ya. Kata Kang Uyan ini adalah masalah hukum, selesaikan dengan masalah dengan cara-cara yang beradab. Orang NU itu harus menyelesaikan dengan cara beradab. Seperti itu disampaikan Kang Uyan. Gitu ya. Itu mungkin ada proses di pertengahan jalan ini ingin menempuh jalur damai. Seperti apa sih? Wah, kita belum bisa ya berkata seperti itu. Karena panggilan belum ada gitu kan. Panggilan belum ada, kita juga belum. Apakah pelaporan itu dianggap sudah memenuhi atau tidak gitu kan? Baru ketahuan kalau ketika ada panggilan kepada Kang Uyan gitu. Kalau ini kita nggak bisa menerka-nerka gitu ya. Kang Uyan kan disudutkan bahwa Kang Uyan itu bersalah atas pesan yang sudah menyebar, pesan dari sebenarnya kan konteksnya itu personal PCNU. Sebenarnya letak dari sampai ini ramai di perbincangan itu apa sih? Begini, ketika ini dibuat di WA Group, itu dalam kerangka Kang Uyan itu memberikan penguatan, motivasi gitu kepada teman-teman yang ada yang merasa itu. Jadi kan ini terbatas semua nih ya. Di WA Group ini dalam rangka memberikan penguatan dan memberikan motivasi serta semangat gitu ya. Kemudian ini bocor keluar, kan permasalahan jadi lain itu karena bocor kan gitu ya. Jadi kalau saya bilang tadi, kalau dalam rumah dua keluarga yang berbeda saling menceritakan, kalau dalam rumah tangga yang masing-masing bercerita kan sudah jadi masalah kan gitu. Ini ya bocor keluar. Tapi insya Allah begini, karena kebesaran hati maka Kang Uyan kemarin juga meminta maaf atas pernyataan itu secara moral, secara moral. Namun secara hukum ya tadi itu kami memandang tidak memenuhi unsur-unsur pidana apapun gitu kan. Maupun undang-undang kita yang katanya juga dituduhkan kepada Kang Uyan gitu. Ya. Berarti secara hukum ini masih bias, masih belum tahu arah proses hukum ini kemana gitu. Belum. Ya. Baik, sejauh ini belum ada bocoran dari pihak sana ke ini bahwa ini mau ditempuh ke jalur ini, bahkan bisa proses ke jalur damai. Belum ada. Belum ada. Kalau kita ngikutin aja alurnya seperti apa kan gitu. Ya menghormati hierarki yang sebenarnya saja lah ya. Tahapan hukum itu, proses hukum seperti kita ikutin saja gitu. Tapi bisa dibilang ini dinamika politik jelang pilkada. Ya, seperti itu ya. Tidak berbeda jauh kan dengan zaman pilpres gitu kan. Siap. Baik pemirsa, sekian perbincangan saya dengan Lembaga Hukum PCNU Kabupaten Karawang. Semoga permasalahan ini cepat selesai dan cepat menemukan titik temu atau titik penyelesaian. Amin. Saya Amirullah Abdul Aziz. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang.